Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ba'du. Para pembelajar yang dirahmati Allah, apa kabar iman kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk selalu berada di jalan hidayah. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pelindungan kepada kita dari berbagai macam musibah dan penyakit yang saat ini sedang mewabah. Untuk itu penting kiranya kita berikhtiar dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa ditambah 2M lagi, jaga iman dan menjaga imun kalian. Mudah-mudahan segala bentuk ikhtiar kita senantiasa membuahkan hasil sehingga kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit yang saat ini sedang menjadi pandemi. Para siswa yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kalian ketahui bahwa mata pelajaran akidah akhlak ini memiliki tujuan utama, yaitu menghantarkan peserta didik yang berakidah salimah dan berakhlakul karimah. Untuk itu, Bapak menyampaikan selamat bertemu dan selamat bergabung kembali dengan mata pelajaran akidah akhlak. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran akidah akhlak ini dengan baik. Untuk pertemuan pekan ini, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang Al-Quranul Karim. Sebelumnya, mari kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita untuk materi pertama ini. Para siswa yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita untuk pekan ini, marilah kita coba perhatikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Setelah selesai kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan yang pertama kalian mampu menjelaskan pengertian dan sejarah diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menunjukkan bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran dan mampu menguraikan isi pokok kandungan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian mampu menyimpulkan keistimewaan Al-Quran. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu menyajikan data dan fakta serta sumber tentang bukti-bukti keistimewaan dari Al-Quran. Ini tujuan pembelajaran kita. Mudah-mudahan bisa mengarahkan kita untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, marilah kita masuk pada materi kita untuk pekan ini, yaitu tentang Al-Quranul Karim. Sebelumnya, Bapak ingin mengajak kalian untuk melihat sebuah tayangan atau gambar berikut ini. Masih ingat siapakah mereka? Betul sekali, Muhammad Ghazali dan Kamil Ramdan. Dia dijuluki sebagai Google-nya Al-Quran karena hafal 30 juz Al-Quran hingga ke nomor baris. Kemudian masih ingat ini siapa? Ya, dia adalah Maisita, seorang hafidz cilik yang memiliki kekurangan, yaitu dia termasuk hafidz cilik tunanetra tetapi sudah mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Dan yang ini adalah Naza, seorang anak dari Mataram yang mengalami lumpuh otak sejak bayi, tapi di balik kekurangannya ia hafal 30 juz Al-Quran. Kemudian yang terakhir, masih ingat ini siapa? Betul sekali, dia adalah Musa Laode. Dia adalah juara musabaqah
Hifdzil Quran Internasional yang sudah sejak usia 5 tahun dia sudah hafal 30 juz Al-Quran. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, kira-kira apa keistimewaan Al-Quran tersebut? Betul sekali bahwa salah satu keistimewaan Al-Quran yaitu Al-Quran adalah kitab suci yang sangat mudah dihafalkan. Kita bisa lihat banyak sekali orang, bahkan anak-anak kecil yang menghafal Al-Quran karena diyakini bahwa orang yang menghafal Al-Quran dapat mencapai surga tertinggi. Dalam sebuah hadis yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang menghafal Al-Quran akan terus dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia mencapai surga yang dijanjikannya. Selanjutnya, para siswa yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran itu melalui 2 periode. Periode yang pertama disebut dengan periode Makkiyah dan yang kedua disebut dengan Madaniyah. Adapun ciri-ciri dari ayat-ayat Al-Quran Makkiyah diantaranya yaitu Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah selama 12 tahun 5 bulan. Kemudian jumlah surat yang diturunkan pada masa ini yaitu 86 surat. Surat yang pertama turun di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sementara itu surat-surat Madaniyah itu ciri-cirinya yaitu Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Madinah. Masa ini berlangsung selama 9 tahun 9 bulan dengan jumlah surat sebanyak 28 surat. Adapun surat terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga yang diturunkan pada saat peristiwa Haji Wada yang terjadi pada tahun 10 Hijriah atau 632 Masehi. Kemudian proses pembukuan Al-Quran itu terjadi melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran, menghafal dan memelihara surat-surat dan ayat-ayatnya. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Qurra. Ayat-ayat yang diturunkan secara bertahap ditulis pada papan-papan kulit domba atau pelepah kurma dan kemudian dihafalkannya. Kemudian tahapan yang kedua terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Salah seorang khalifah pernah memerintahkan kepada sekelompok qurra, sahabat di bawah pimpinan Zaid bin Sabit, untuk menghimpun Al-Quran. Mereka menghimpun dari papan-papan, pelepah-pelepah kurma dan kulit-kulit domba yang terdapat di rumah Nabi yang ditulis oleh para penulis wahyu dan tulisan-tulisan yang ada pada sahabat-sahabat yang lain. Setelah menyelesaikan penghimpunan itu, mereka menyalin beberapa naskah dan dibagikan ke beberapa negeri Islam. Kemudian kita akan coba lihat apa pengertian atau hakikat Al-Quran itu. Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat,
dan kurang lebih 6.236 ayat dan 1.027 huruf, dan sebagai mukjizat terbesar yang berpahala bagi yang membacanya. Al-Quran merupakan satu-satunya mukjizat yang sampai saat ini masih dapat kita saksikan karena banyak memiliki fungsi. Fungsi Al-Quran sesuai dengan namanya, seperti Al-Quran disebut dengan Al-Huda, maka Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Al-Quran disebut dengan Al-Bayan, artinya Al-Quran berfungsi sebagai penerang. Al-Quran disebut dengan Asy-Syifa, karena Al-Quran berfungsi sebagai penyembuh. Al-Quran disebut dengan An-Nur, karena Al-Quran disebut sebagai cahaya. Al-Quran juga disebut dengan Adz-Dzikru, karena Al-Quran memiliki fungsi sebagai pemberi peringatan. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi Al-Quran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata banyak orang yang masih meragukan kebenaran Al-Quran. Maka Allah pun membuktikan kebenaran Al-Quran dengan menantangnya seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Seperti Allah menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Yang kedua, Allah menantang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menantang mereka untuk menyusun 1 surat saja semacam Al-Quran. Dan yang keempat, Allah menantang mereka untuk menyusun sesuatu atau lebih kurang sama dengan 1 surat saja dari Al-Quran. Ternyata tantangan Allah ini tidak dapat diterima oleh orang-orang yang meragukannya. Para siswa sekalian, Al-Quran merupakan kitab suci yang sangat sempurna sekali karena memiliki berbagai macam kandungan di dalam Al-Quran. Paling tidak, isi kandungan Al-Quran itu mencakup yang pertama adalah akidah, yaitu mengajarkan kepercayaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Keenam perkara ini disebut dengan rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran terdiri dari ajaran tentang ibadah, yaitu mengajarkan cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan yang ketiga yaitu muamalah, yaitu mengajarkan hubungan antara manusia baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat. Kemudian yang keempat, Al-Quran juga mengandung akhlak, yaitu budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas, maupun akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Kemudian yang kelima, Al-Quran juga mengandung tarikh, yaitu kisah sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Dan yang keenam, Al-Quran juga mengandung syariat, yaitu mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Keistimewaan Al-Quran itu diantaranya yang pertama, Al-Quran selalu terjaga keasliannya. Kita bisa lihat dari sejak diturunkannya sampai saat ini tidak ada satu huruf pun yang berubah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keasliannya. Yang kedua, Al-Quran bebas dari pertentangan. Artinya, satu ayat
atau satu surat dengan ayat atau surat yang lainnya tidak pernah terjadi kontradiksi atau pertentangan. Semua ayat Al-Quran saling berhubungan dan menjadi penjelas ayat yang lainnya. Kemudian Al-Quran mudah dihafal atau dipelajari. Kita bisa lihat tidak ada satu kitab suci pun di dunia ini yang bisa dihafalkan kecuali Al-Quran. Bahkan dari semua golongan usia mampu menghafalkannya dengan baik seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar pada masa kini. Kemudian, keistimewaan Al-Quran yang lainnya, Al-Quran pemberi syafaat. Bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan menghafalkannya dan mengamalkannya, di akhirat kelak Al-Quran bisa menjadi penolong untuk dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Al-Quran sebagai penyempurna kitab suci lainnya. Turunnya Al-Quran sebagai kitab suci terakhir menjadi penyempurna ajaran-ajaran kitab suci lainnya yang wajib diamalkan oleh seluruh umat manusia. Karena berpaling dari Al-Quran, maka yang akan terjadi adalah kesesatan dalam hidupnya. Kemudian, keistimewaan Al-Quran yang lainnya yaitu mengandung kebenaran mutlak. Banyak sekali para ilmuwan baik yang berasal dari kalangan muslim maupun kalangan non-muslim yang telah membuktikan kebenaran dari Al-Quran sebagai kebenaran yang pasti dan tidak diragukan lagi. Para pembelajar yang dirahmati Allah, setelah kalian menyimak materi pertama pada pertemuan pekan ini, kalian diminta untuk melaksanakan tugas mandiri. Adapun tugasnya yaitu temukanlah data dan fakta tentang bukti kebenaran kandungan kitab suci Al-Quran dari berbagai sumber belajar. Untuk pernyataan berikut ini. 1. Al-Quran senantiasa dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran selain sebagai kitab suci juga sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Al-Quran mengandung berbagai macam ilmu pengetahuan. Silakan kerjakan tugas tersebut dengan baik. Jangan lupa kirimkan hasilnya melalui link yang sudah ditentukan. Selanjutnya, sebelum kita akhiri materi kitab untuk pekan ini, silakan kalian simak kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas pada saat ini. Saat dadamu sesak oleh polusi dunia yang begitu pekat, Al-Quran laksana oksigen yang jika kau hirup akan selamat. Ia memberimu manfaat, menunjukkan solusi yang tepat, meninggikan derajat, dan memberimu syafaat pada hari kiamat. Para siswa yang dirahmati Allah, demikianlah pertemuan kita untuk pekan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini senantiasa memberikan makna bagi kita semua, dan yang paling penting kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, marilah kita akhiri pertemuan kita dengan pembacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dan jangan lupa jaga iman dan imun kalian. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.